Halo teman-teman, hari ini Butet mau masak pork chop ya. Pork chop itu pork shoulders itu steak babi ya. Ini ada 8 potong, itu masing-masing 225 gram, berarti 1400 gram ya. Jadi di sini ada 3 biji bawang bombay ukuran kecil ya. Ini tidak dipakai semua nih, ini diiris saja tipis-tipis seperti ini. Di sini sudah ada kemiri dan bawang putih, ini sudah diulek halus ya. Terus ini ada asam jawa, asam jawanya tanpa biji, udah direndam dengan air panas. Ini kalau waktu belum direndam masih kering ini ya, 18 gram. Terus di sini ada sekitar 1 sendok teh kunyit bubuk dan cabai bubuk. Cabai bubuk itu sesuai selera lah, kalau rajin bisa lah itu 1 ruas gini kunyit digiling dan jahe dan cabai sesuai selera. Di sini ada garam dan penyedap rasa serta merica. Nah ini pertama ini kita mau namanya caramelize. Jadi intinya dimasak dengan sedikit minyak dengan api kecil sekali, jadi pelan-pelan dilayukan gitu ya. Jadi kalau masaknya lama, dia itu warnanya sampai seperti kekuning-kuningan gitu. Jadi gula dalam bawang bombay itu mengkaramel. Nah nanti kalau udah mengkaramel begitu, dia manis itu ya. Nah jadi ini kita masak dulu sebelum kita proses yang ingredient lain selanjutnya ya. Nah ini Mak Butet pakai minyak zaitun, tapi mau pakai minyak apa aja boleh sih. Mau pakai mentega juga boleh, tapi mentega itu jangan langsung dipanaskan ya, dicampur dengan sedikit minyak. Kalau mentega itu langsung dipanaskan tuh dia langsung kebakar itu. Nah, jadi ini apinya saking kecilnya ini seperti gak ada apa-apanya ya. Nggak apa-apa nih, ditinggal aja. Karena kalau dibesarkan apinya dia malah kebakar ya. Jadi ini kecil gitu kan, diaduk-aduk sekali-sekali sampai dia layu ya, namanya mengkaramelkan bawang bombay ya. Nah jadi sementara ini nanti pork chopnya itu kita babi yang mau Mak Butet masak ini, babi ini ya, babi apa itu namanya, tamarin itu apa ya, babi asam jawa. Nah jadi ini kita hidangkan dengan potato wedges ya. Jadi ini dihidangkan dengan nasi juga boleh sih. Nah ini jadi kentangnya dipotong 8. Ini mau direbus dulu juga boleh, nggak mau direbus juga nggak apa-apa. Itu nanti kita tinggal atur aja suhu ya. Nah ini di splash dengan olive oil, dengan minyak makan biasa juga bisa. Nah terus ini salt and pepper, jadi ini merica ya. Jadi umumnya kalau bule itu merica hitam itu. Terus ini garam kasar dimasukkan ke ininya, alatnya. Nah udah gini, ini diaduk-aduk gitu supaya tercampur rata ya. Nah jadi bikin potato wedges ini mau direbus dulu juga boleh, nggak mau direbus dulu juga gak apa-apa. Edisi malas kayak emak gitu. Hadapkan ke atas semua ya, diberdirikan gitu. Terus dimasak dengan suhu 185 derajat Celcius, karena ini nggak direbus ya. Kalau direbus langsung 200 saja, langsung crispy, langsung matang dah. Kalau direbus bukan rebus sampai matang ya, rebus setengah matang. Jadi ini dimasukkan ke oven, dimasak sampai matang pakai tes tusuk ya. Untuk keperluan menghidangkan ini caramelize-nya sampai tahap segini udah pas nih ya. Jadi ini dikasih sedikit garam kalau mak. Nah ini udah boleh matikan api. Nah setelah ini dikeluarkan sedikit ya, ini untuk menghidangkan. Nah
Nah, sisanya itu untuk memasak. Nah, bagi teman-teman yang merasa takut dagingnya alot, nah ini bisa di tenderize ya. Caranya dimasukkan ke dalam plastik seperti ini ya, dan banyak-banyak, jangan di jam. Jadi kalau daging mak ini tender lah ini. Terus ini dimasukkan ya, pakai ini rolling pin, terus diketok. Nah, jadi bedanya orang Indonesia dengan orang bule ya, cara mengtenderkan atau mengempukkan daging itu. Bule itu sebelum dimasak digepuk. Kalau orang kita setelah dimasak baru digepuk ya kan. Sama lah itu. Digepuk-gepuk sebentar gitu. Jadi ini nanti, ini kan seratnya waktu kita gepuk gitu itu kan terpisah dia ya. Jadinya nanti dia agak alot. Jadi dikerjakan sampai habis. Kita kembali panaskan bongnya ya. Terus ini bumbu yang udah ditumis, udah dihaluskan tadi dimasukkan, ditumis saja sekalian. Nah, ini kita tambahi ini ya, kecap manis sampai rasanya terasa asam-asam manis gitu ya. Nah, kalau udah gitu kita masukkan dagingnya. Nah, ini posisi daging nih kita ganti-ganti ya, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Yang penting jangan sampai terlipat gitu ya, kalau terlipat gitu nanti gak cantik lagi. Jadi sampai dagingnya udah mateng baru kita aduk-aduk ya. Jadi sementara kita ini pindahkan aja posisinya dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Jadi semua kena bumbu. Nah, ini dikasih tutup bentar biar uapnya mematangkan daging. Terus sambil sesekali kita balik-balikin dia ya sampai kuahnya mengental, dagingnya mateng ya. Nah, jadi ini babinya yang udah diungkep itu ini udah bagus, udah mateng. Ini mak angkat semua di sini. Jadi teman-teman kalau memasak di tempat masing-masing itu lamanya mengungkep itu tergantung keempukan babi di tempat masing-masing ya. Ada babi yang empuk sekali, cepat empuk, ada yang lama empuknya. Jadi kalau misalnya perlu diungkep agak lama itu ya diiniin ya, ditambah air supaya airnya jangan kering. Jadi ini sisa bumbu yang ada di wajan ini mak didihkan kembali ya. Jadi mana tahu kalau misalnya kita masakin ini ternyata ada yang nggak mateng gitu ya. Jadi ini untuk memastikan dia matang dan untuk disesuaikan kekentalannya ini. Jadi ini ada sisa-sisa asam kan. Ini nggak apa-apa, diiniin aja, dihaluskan, dipencet-pencet gitu supaya konsistensinya bagus ya.
Nah, jadi ini nampak terlalu kental, boleh kita beri sedikit air, terus dididihkan lagi. Kalau terlalu encer, kalau terlalu banyak air kita masukkan, terlalu encer, bolehlah kita iniin. Ini dikentalkan dengan tepung maizena. Biasanya mak suka kentalkan dengan tepung maizena. Jadi ini rasanya disesuaikan nih, ada asam-asam manisnya gitu ya. Rasanya disesuaikan. Kalau rasanya udah pas, ini udah boleh kita matikan api. Jadi ini sausnya. Kalau kurang kental rasanya, boleh ditambahi ini tepung maizena ya. Nah, jadi kalau mak nih selalu perlu dikentalkan dengan maizena, karena keluarga mak itu setengahnya bule itu, enggak yang semuanya bule, mak aja yang orang Medan. Jadi kalau mereka makan steak itu mereka selalu mau ini yang seperti ada gravy-nya gitu ya. Jadi kalau dikentalkan itu kan seperti saus-saus gitu, jadi mereka suka. Jangan kental-kental sekali juga, nanti kayak makan lem. Kayak gini-gini udah pas ya. Nah, jadi ini sebetulnya babi ini resep anak peranakan ya, Cina peranakan. Tapi ini bring it to another level. Ini jadinya peranakan itu kan campuran antara lokal Malay dengan ini ya, dengan Cina ya. Jadi ini mak bring it to another level. Jadi mak campur lagi dengan bule ya. Jadi ini setelah ini kita seal flavornya itu dengan cara di pan fried seperti ini ya. Jadi ini supaya flavornya itu tambah gitu. Nah tuh yang tadi mak semprot itu ini minyak makan, ini cuma dikasih ke botol semprot gitu. Ini banyak yang nanya, mak ini apa nih, apa yang disemprotkan? Minyak makan ini. Nah jadi ini ceritanya udah mateng nih sebenarnya kan. Jadi ini supaya cantik ala-ala restoran dan ada aroma kayak barbecue-nya gitu. Nah, kita bikinnya di John Patrick pan ini. Jadi kalau misalnya nggak punya ini, pakai teflon juga bisa, mau dimasukkan ke oven juga bisa, langsung dimakan pun bisa, suka-suka hati ya. Gitu. Ini cuma buat nambah-nambah aroma aja. Ini langsung dihidangkan ke piring. Nih udah siap dihidangkan. Selamat mencoba ya teman-teman, resepnya ini enak sekali loh.